warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta izin kepada kakak untuk saya wawancari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Abdullah dari SMK Negeri 41 Jakarta. Apa boleh saya tahu siapa nama kakak? Nama saya Muhammad Taufik Huda. Saya di sini ingin menanyai seputar pemilu hari ini. Kira-kira berapa lama sih kak perhitungan suara pada TPS ini? Perhitungan suara di TPS ini berlangsung sekitar 6 jam, yaitu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil sih kak? Untuk memastikan hal tersebut, kita melakukan proses pemungutan suara sesuai dengan SOP dan peraturan standar yang berlaku dari KPU Pusat. Kapan sih hasil suara diserahkan ke Bawaslu atau pihak dari yang berwenang? Kita menyerahkan suara ke Bawaslu itu seselesainya dari kita menghitung hasil suara. Jika kita selesai nanti setelah itu, kita langsung menyerahkan ke Bawaslu. Di sini undangannya ya? Apa saja sih kesulitan atau kendala dalam pemilu ini? Kendala dalam pemilu ini sih mungkin seperti ini ya, beberapa daftar DPT yang terdapat warga lokal yang berdatang namun belum terdaftar di DPT, sehingga kita perlu melakukan riset data ulang, dan juga ada beberapa warga yang golput dan tidak memilih, itu juga mempengaruhi ke kinerja pemungutan suara kali ini. Apa sih pesan kakak menjadi panitia TPS hari ini? Kesannya sih saya senang aja ya, dan lumayan capek sih, cuma seru menjadi TPS itu. Baik, terima kasih kepada kakak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Ayla Nur Alifia dari siswa SMK Negeri 41 Jakarta. Sebelumnya di sini saya sedang bersama Ketua Pelaksana TPS dan Panitia TPS di wilayah Cilandak, RT 011 dan RW 05 dengan Bapak siapa? Rahmat Firdaus. Dan saya di sini ingin menanyai seputar pemilu hari ini, Pak. Yang pertama, kira-kira berapa lama nih Pak perhitungan suara pada TPS hari ini? Perhitungan maksudnya perhitungan jam atau Jam. kotak suara? Kotak suara. Kotak suara belum dihitung penghitungannya. Karena belum ketahuan ini. Oke. Ditunggu sampai jam 1 Karena batas akhir. Nadir juga belum ketahuan ini. Nah, ya. Oke, yang kedua, bagaimana cara memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan jujur? Kan adik bisa lihat sendiri tadi. Kita nggak ada intervensi dari pihak manapun. Itu terserah pada pemilih. Ya kan? Di bilik itu kan nggak ada siapa-siapa kecuali dia sendiri. Itu namanya jujur dan adil. Terserah dia apa pilihannya dia. Oke, yang ketiga Pak, kapan hasil suara diserahkan ke Bawaslu atau pihak yang berwenang? Oh, nanti setelah selesai penghitungan. Kan kita nggak tahu jamnya, pasti jamnya nggak mesti kan, nggak bisa ketahuan kalau jamnya. Pokoknya setelah selesai penghitungan baru kita serahkan. Oke. Bawaslu. Lalu sejauh ini kesulitan apa Pak yang terjadi dalam pemilu ini? Nggak ada kesulitan. Apa sih kesan Bapak menjadi panitia TPS hari ini? Oh, bangga. Secara nggak langsung kita kan ikut berpartisipasi untuk negara kita. Apa yang kita berikan kepada negara kita kan? Salah satunya ini jadi panitia KPPS. Mungkin Bapak kesan dan pesannya menjadi ketua panitia TPS hari ini. Ya, sejak jadi ketua KPPS, saya juga secara pribadi merasa bersyukur, alhamdulillah. Juga kata masih diberi kepercayaan sama warga masyarakat sebagai ketua KPPS. Bagaimana di sini kita di KPPS di 033, alhamdulillah ada kerjasamanya dengan para anggota. Di sini ada sekitar 7 anggota, 2 kamsu. Alhamdulillah berjalan lancar, nggak ada kendala. Bisa distribusinya kita kerjasama. Ya, baik, terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta izin kepada Bapak untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mufti Rahmawati dari SMK Negeri 41 Jakarta. Apa boleh saya tahu siapa nama Bapak? Baik, saya di sini ingin menanyai seputar pemilu hari ini. Kira-kira berapa lama nih Pak perhitungan suara pada TPS ini?
Ya, ini masih dalam rekap hasil. Jadi untuk sementara itu untuk nomor 1 hasil suaranya itu sebanyak 131 suara, nomor 2 itu 40 suara, nomor 3 180 suara, suara tidak sah 8 surat suara. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan saat terjadi kecurangan pada saat pemilu ini? Ya, kita koordinasi dengan Panwas TPS gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh oknum yang melakukan kecurangan nanti kita koordinasikan dan keputusannya tetap di Bawaslu. Kira-kira kapan hasil suaranya diserahkan ke Bawaslu atau pihak yang berwenang? Ya, kita kalau pelaporannya memang sudah ada Panwas TPS. Nah, nanti dari Panwas itu yang akan melanjutkan laporan tersebut ke Bawaslu. Kira-kira apa aja nih Pak kendala pada pemilu ini? Ya, kendalanya untuk pemilih sendiri itu kurang dari 75%, kurang dari 75%. Terakhir, apa kesan pesan Bapak menjadi panitia TPS hari ini? Ya, alhamdulillah pemilihan untuk calon gubernur dan wakil gubernur terlaksana dengan baik. Dan kita juga berpesan untuk pemilih-pemilih muda atau yang sudah mempunyai hak pilihnya, mari gunakan hak pilih tersebut agar kedepannya daerah kita atau terutama khususnya Jakarta menjadi tempat yang lebih baik. Jadi suara anak muda berdampak positif bagi kemajuan Jakarta ke depan 5 tahunnya. Baik, terima kasih banyak Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta izin kepada Bapak untuk meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resi Sekarkinanti. Saya dari SMK Negeri 41 Jakarta. Saya ingin bertanya seputar kegiatan pemilu pilkada pada hari ini. Pertanyaan pertama itu ada, apakah sebelumnya Bapak pernah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pilkada? Boleh ceritakan? Pernah beberapa kali saya untuk ikut menjadi KPPS untuk penyelenggara pemilu, dan alhamdulillah banyak sekali pengalaman dalam rangka untuk penyelenggaraan pemilu. Baik udah mungkin dari 2014 kami sudah menjadi KPPS atau penyelenggara pemilu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya untuk bisa ikut di dalam penyelenggara pemilu Pilgub di Jakarta ini. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak sendiri apa yang harus dilakukan pada saat terjadi kecurangan pada pilkada ini? Saya kira untuk kalau terjadi sebuah kecurangan kita mengantisipasinya, kemudian panitia mencari dalam bukti untuk kecurangan itu, dan insya Allah kalau untuk di KPPS tidak terjadi kecurangan. Tapi kalau memang itu terjadi kecurangan, kita mengantisipasinya atau kita mencari bukti-bukti yang ada untuk terjadinya kecurangan itu. Yang selanjutnya, apa saja kesulitan yang Bapak alami pada saat pilkada ini? Kita lakukan kegiatan yang kita lakukan ya untuk KPPS itu dari persiapan penyelenggaraan, mungkin mempersiapkan tempatnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian kita mempersiapkan bagaimana cara untuk pemilih itu bisa hadir ke TPS untuk melaksanakan pemilihan. Jadi kita sebagai panitia atau penyelenggara pemilu harus mencari sedemikian rupa agar
warga mereka mau hadir di TPS untuk melaksanakan pemilihan. Bagaimana cara Bapak menjaga netralitas selama bertugas ini? Ya, kalau untuk netralitas saya kira kita sebagai penyelenggara pemilu kita sudah disumpah untuk menjaga netralitas. Kita tidak boleh untuk mengkampanyekan, untuk mengasih kode, untuk memberikan tanda dan sebagainya di dalam pemilu itu. Kita harus menjaga netralitas kita sebagai penyelenggara pemilu yang sudah disumpah oleh KPU. Untuk yang pertanyaan terakhir, apa pesan dan kesan Bapak selama menjadi panitia hari ini? Pesan dan kesan untuk hari ini kita kesannya agak lumayan enak karena kita hanya satu kartu, dalam arti kita hanya pilgub, tidak seperti yang daerah lain ada yang namanya ada wali kota atau bupati, gubernur ya. Jadi ada 2 kartu, sekarang ini hanya 1 kartu, jadi agak entengan lah begitu ya. Pesan kita untuk supaya nanti KPU lebih memperhatikan KPPS biar lebih enjoy, lebih mungkin senang, mungkin ya istilahnya kayak honorariumnya lah begitu ditambah biar nanti KPPS itu menyelenggarakan dengan enak dan senang, karena memang KPPS itulah jadi ujung tombak di dalam penyelenggaraan pemilu itu. Gitu aja. Sekian, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sama-sama. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Lalu saya Siswa Indonesia dari kelas 12 akuntansi, dan mengenai tugas KPKN dari kegiatan asesmen semester ganjil ini saya sudah bersama Bapak RT 007. Sebelumnya saya mau cerita yang ada di RT 007 ini. Menurut Bapak, dari kegiatan pencoblosan sampai dengan perhitungan suara ini kira-kira berapa lama ya Pak berlangsung? Itu kita mulai dari jam 7 sampai jam 3. Bagaimana cara Bapak memastikan kalau misalkan pilkada ini berlangsung dengan adil dan jujur? Ya, kita memberikan semua apa-apa yang ada di dalam. Itu kemungkinan sekitar jam 4 sore. Jam 4, jam 5 sore hari juga ya Pak? Untuk Bapak sendiri mungkin ada kendala atau kesulitan nggak Pak selaku jadi panitia? Nggak ada. Boleh minta kesan-kesannya Pak? Kesannya alhamdulillah kita berjalan baik dan masyarakat berterima antusias. Terus yang terpenting adalah semuanya warganya namanya. Terima kasih ya Pak waktunya. Sekian dari wawancara saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 itu ada 3 lubang, tidak sah ya.